Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel YouTube kami, Widis Hydroponic Garden. Ketemu lagi. Ini adalah video part 2 tentang bagaimana bertanam hidroponik, pengalaman kami bertanam hidroponik. Nah, kalau part 1 kita sudah membicarakan tentang persiapan permulaan gitu ya untuk penanaman. Nah, kita di part 2 ini cerita yang senang-senang ya. Jadi ada yang bertanya kepada kami, menguntungkan nggak sih menanam hidroponik gitu ya. Jadi kita akan coba sedikit share tentang penghitungan dari modal pada saat instalasi sudah siap gitu ya. Instalasi itu jadi modal awal itu memang instalasi dan sebagainya yang ada di part 1. Nah, setelah instalasi sudah siap, nah instalasi itu bisa dipakai tahunan ya, tahun, 2 tahun, 3 tahun, asal enggak rusak, enggak bocor, enggak patah, enggak, ini tetap bisa dipakai ya selamanya untuk instalasi. Nah, untuk yang istilahnya bahan yang habis pakai seperti bibit, rockwool, kemudian bibit, rockwool, kemudian nutrisi. Nah, itu adalah keperluan bulanan yang diperlukan. Nanti kita akan di part 2 ini kita akan memperhitungkan itu dan juga nanti panennya ya. Jadi berapa modalnya sih untuk bisa menjalankan bisnis hidroponik ini, dan juga ketika kita panen itu nanti untungnya berapa sih gitu ya. Jadi sedikit kita share di sini untuk pengalaman dari Widis Hydroponic Garden. Kita coba saya sudah buatkan melanjutkan PPT-nya yang kemarin ya. Jadi perhitungan dari kebun kami nih ya. Jadi yang pertama kita menanam selada. Jadi di kebun kami itu ada selada, ada sawi. Sawi itu ada pakcoy dan samhong, itu yang pasti. Kemudian kadang kita juga menanam Dakota, kadang kita menanam yang satu lupa. Kalau ada permintaan. Kemudian juga ada bayam, juga ada kangkung, kemudian juga ada juga tanaman yang berumur panjang. Nanti di bawah bisa sobat hidroponik lihat ya dari penjelasan kami. Yang pertama adalah ini selada ya. Selada itu masa panennya adalah 40 sampai 45 hari. Jadi 45 maksimal itu 45 hari. Kalau misalnya belum habis ya ada cara lain ya. Jadi di kebun kami itu sebenarnya dulu awalnya itu kita usahanya adalah pembesaran ikan. Jadi banyak kolam-kolam terpal di di lokasi kebun kami yang sekarang dulu itu ya. Nah, setelah kita tahu tentang hidroponik dan ternyata hidroponik lebih lebih sering panen dan hasilnya juga lebih lebih menjanjikan, akhirnya satu persatu kolamnya itu dilempit diganti dengan modul hidroponik gitu. Dan kita sisakan satu kolam. Nah, satu kolam ini diisi dengan gurame. Nah, ikan inilah nanti yang sebagai pengkonsumsi dari sayur-sayuran yang sudah upkir ya, sudah terlalu tua. Kemudian ketika panen kita juga mensortir sayur ya, yang bagian yang jelek-jelek itu kita masukkan semua di kolam ikan, di kolam ikannya. Jadi selain kebun kita juga menyediakan, masih kita sisakan satu kolam itu untuk itu tadi ya, sayur-sayur sortiran itu. Nah, untuk selada ini modal awalnya kita pakai rockwool. Untuk rockwool itu apa sih? Nah, nanti rockwool ini media semai. Media semai. Nanti penjelasan pada saat saat sobat hidroponik menyaksikan video-video kami yang lain, nanti akan sering sekali disebut ya rockwool itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah estimasi untuk 1000 lubang tanam ya, atau 1000 biji bibit gitu. Nah, untuk selada ini bibitnya memang cukup mahal ya, karena bibitnya kapsul dan impor yang kita pakai jenis RZ. Kadang kita juga menanam jenis yang lain, jenis Anizel, jenis bejo Anizel, kemudian jenis yang lain yang Bohemia dan sebagainya, tergantung ketersediaan bibit yang ada di toko pertanian apa gitu. Jadi kalau ini adalah bibit yang paling mahal ya, RZ ya. Nah, ini 275.000, ini isi 1000 bibit ya, karena kita menghitungnya adalah 1000 lubang tanam. Nutrisi yang diperlukan kira-kira adalah 100.000 nutrisinya, kemudian listriknya kira-kira lah ya 50, tidak sampai sekian. Jadi modal awalnya adalah sekian ya, sekitar 485. Nah, saat panen ya, katakan 1 kilo itu isinya adalah 10 pohon. Misalnya ya, kita akan dapat 100 kg atau 1 kuintal selada saat panen. Nah, ini juga saya estimasi jumlah
jumlah rata-rata ya sobat hidroponik, karena kadang kalau seladanya itu pas besar, jadi pas mataharinya itu wah bagus sekali, mataharinya itu sangat-sangat kencang. Kemudian itu biasanya seladanya akan tumbuh lebih besar. Jadi 1 kilo itu bisa kurang dari 10 pohon. Kadang 6, kadang 7 gitu ya. Jadi kilogram yang dihasilkan dari 1000 lubang tanam itu akan semakin besar. Nah, ini estimasi adalah 10 pohon per kilogram ya kita dapat. Untuk harga itu stabil untuk selada di kisaran 25.000. Jadi setiap 40 hari sekali kita akan panen dari 1000 lubang tanam ini selada sejumlah 2,5 juta. Dikurangi modal kita masih ada untung sekian. Ya, itu untuk selada. Jadi untuk lubang tanam apakah harus 1000? Nah, kalau misalnya sobat hidroponik baru punya 100 lubang tanam misalnya ya. Nah, ini keuntungannya tinggal ya membagi 10 saja kan gitu. Ya sambil misalkan latihan awal masih ada 100 lubang ya. Itu estimasinya seperti itu. Kemudian untuk pakcoy. Nah, ini sayur pakcoy yang kita tanam. Pakcoy ini cenderung lebih murah untuk bibitnya ya, murah untuk bibitnya ya. Saya hitung untuk rock wool, nutrisi dan listriknya sama. Ya, sama dengan selada tadi. Ya, estimasi modalnya adalah sekian. Nah, pakcoy ini yang kalau pakcoy itu di kebun kami memang kita jual ketika dia masih remaja ya. Jadi belum usia maksimal. Usia maksimal pakcoy itu 30 sampai 35 hari. Nah, kita jual itu ketika beratnya pakcoy itu sudah mencapai 100 gram. Itu kita jual. Entah itu masih 25 hari atau masih 20 hari. Kalau bobotnya sudah 100 graman ya kita jual gitu. Jadi fleksibel panennya itu tergantung dari besar kecilnya sayurnya ya. Seperti itu. Jadi tapi estimasi maksimal tua itu ada 35 hari ya untuk pakcoy. Karena kalau setelah itu biasanya batang bagian bawah itu udah mulai keras ya, jadi kurang sedap ya kalau dikonsumsi. Seperti itu. Jadi kalau 100 gram berarti 1 kilonya itu berisi 10 pohon ya. Jadi harga pakcoy itu stabil di 15.000 untuk end user ya. Jadi kita dapat uang 1.500.000 dan keuntungannya adalah sekian. Nah, ini estimasi dari kebun kami. Yang berikutnya samhong. Samhong ini juga jenis dari sawi. Samhong itu ada 2 macam, ada yang king, ada yang jade. Kalau king itu besar ya. Ketika dia sudah umur dewasa sekitar 30-35 hari itu wah, besar itu ya. Jadi 1 kilonya itu bisa hanya berisi 5 atau 6 gitu. Ya, untuk samhong yang jenis king. Kalau yang jenis jade itu dia kecil ya, kecil-kecil seperti pakcoy. Jadi kecil-kecil. Tapi untuk jenis bentuk sayurnya seperti ini ya. Jadi untuk samhong. Kebun kami saat dulu pernah menanam king, tapi karena pasaran untuk king ternyata kurang bagus ya. Mungkin karena kalau king itu terlihat batangnya sudah besar-besar, padahal walaupun sudah besar itu kalau samhong ketika dimasak dia tetap akan lembut ya kalau untuk jenis samhong ya. Nah, jadi karena konsumen kami lebih menyukai yang jenis jade, jadi kita sekarang menanamnya yang jenis jade ya, tidak lagi menanam jenis yang king. Nah, ini untuk harga pasaran samhong di kebun kami itu 17.000 ya per kilo untuk saat ini. Nah, itu tergantung dari harga di komunitas ya. Jadi bukan tergantung harga pasar tapi di komunitas harga yang menentukan dari sayur hidroponik. Kemudian kangkung ya. Kangkung ini sayur hidroponik yang relatif murah ya, harganya 12.000 per kilo. Jadi kalau kangkung Sobat hidroponik nanti bisa melihat video kami tentang bagaimana cara menanam kangkung ya. Jadi caranya unik dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu. Nah, untuk bibit kangkung ini murah sekali ya. Untuk 1000 lubang tanam mungkin katakanlah 5.000, 10.000 lah. Itu. Ini untuk estimasi keuntungannya. Nah, selain itu juga kebun kami menanam sayur yang umur panjang ya, seperti kale. Kale ini sekali nanam itu dia umurnya bisa tahunan ya pohonnya. Nah, kale ini cukup mahal di pasar, jadi untuk kebun kami menjual di harga 75.000 per kilogram. Kita packingnya 200 gram. Ya, tiap 200 gram itu. Kemudian ada tomat, kita tanamnya jenis tomat cherry. Jadi tomat buah yang manis gitu ya, yang enak itu. Nah, itu 30.000 per kilo. Kita kemasannya adalah setengah kiloan. Kemudian ada ketimun ya, jenis ketimun yang panjang. Jadi ketimun jenis yang apa ya, yang timunnya itu besar panjang tapi isinya kecil. Isinya space isinya itu jadi lebih banyak dagingnya jenis timunnya.
Nah, ini kita jual bijian ditimbang. Untuk harganya adalah 1.000 per ons. Nah, kemudian ada bayam Brazil, kadang juga kita tanam bayam lokal ya. Bayam lokal itu kalau bayam Brazil itu 30.000 per kilo, kalau bayam lokal itu 20.000 ya per kilo. Kita kemasannya untuk bayam Brazil seperempatan, kalau bayam lokal itu setengah kiloan. Kemudian seledri, ada seledri juga ya. Jadi ini kale, ini ya kale itu bisa. Jadi kita poteki gitu ya, kalau panen kita ambil daun yang sudah tua, yang sudah besar ini, dan dia akan tumbuh memanjang batang tengahnya. Itu bisa umurnya bisa sampai tahunan. Ini jenis tomat cherry, kemudian timun, kemudian ini bayam Brazil, dan ini adalah seledri. Nah ini tanaman jangka panjang. Nah ini kita sekarang sedang berlatih untuk menanam melon ya, menanam melon. Kemarin kita first trial-nya gagal ya untuk melon. Jadi sekarang kita belum bisa posting tentang melon. Ya, ya itu tadi tentang apa yang untuk part 2 video ini. Jadi kira-kira kalau melihat dari ini menguntungkan nggak ya bertanam hidroponik? Ya, itu nanti mungkin sobat hidroponik bisa mempertimbangkan sendiri. Kalau kami dari keluarga kami ya, keluarga Widis ya, itu kita enjoy saja gitu ya, kita enjoy saja. Kita bisa memetik sayur buah dari kebun sendiri ya, tentunya lebih berhemat di sana. Selain itu juga bisa menambah penghasilan atau income dari keluarga kami, alhamdulillah. Dan kita tetap akan berinovasi ya ke depannya dengan belajar dari kebun lain, belajar dari sumber-sumber bertanam hidroponik yang lain ya. Nanti insya Allah Widis hidroponik akan tetap berkembang seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti part 2 dari video tentang bertanam hidroponik. Semoga bermanfaat untuk sobat hidroponik semuanya. Tetap stay tune di Widis Hydroponic Garden. Jangan lupa yang belum subscribe, kemudian like, komen juga boleh ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dikonfirmasi, kemudian mungkin juga penjelasan kami ada yang kurang menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.